semua, ketemu di channel aku lagi, Ratna. Assalamualaikum teman-teman. Untuk memuliakan Al-Quran, sebenarnya kita harus membacanya. Nah, kali ini kita akan ngobrol tentang One Day One Juice. Halo Wan. Halo. Jadi selamat datang di channel YouTube aku. Jadi aku hari ini mau sedikit minta Ikhwan berbagi nih soal One Day One Juice. Mau minta berbagi. Aku kan sejujurnya aku belum melaksanakan One Day One Juice itu. Aku baca Al-Quran ya baca aja gitu. Mau 1 juz atau 1 lembar itu ya tergantung memang lagi pengen baca Quran. Jadi nggak ada target nih selama ini. Nah, karena aku tahu Ikhwan melakukan ya bisa dibilang program lah ya, program One Day One Juice. Nah, aku mau tahu nih juga buat teman-teman nanti yang mungkin bisa dengar di channel ini, kira-kira apa motivasinya dan sejak kapan melakukan hal tersebut. Oke. Makasih ya Mbak Ratna yang udah ngundang aku ke channel YouTube-nya. Sebenarnya sih kalau dibilang One Day One Juice itu kan kita baca Quran 1 juz setiap hari. Nah, kadang ada orang yang berpikir kalau kenapa sih kalau di One Day One Juice itu kan kita harus laporan. Jadi kalau kita udah jadi dia ada grupnya ya? Ada grupnya. Jadi kalau kita mau gabung gitu, cewek grupnya dipisah. Oh, cewek-cewek aja. Cewek-cewek aja, terus adminnya juga cewek juga, terus yang cowok-cowok aja. Nah, ketika awal-awal gabung gitu kan, emang kita kan biasanya baca Quran gitu kan, tiap hari ya. Kadang males, kadang enggak. Nah, kalau di One Day One Juice itu kadang kalau misalnya kita udah nggak laporan tuh sehari, nggak muncul, kita ditanyain, udah tilawah apa belum gitu. Jadi kadang di awal mungkin kita terpaksa. Jadi kadang orang bilang, ngapain sih ibadah harus dilapor-laporin gitu. Kayak ria gitu kan ya. Ria gitu kan jadinya gitu. Tapi sebenarnya ada, kalau misalnya kita awalnya sih mungkin berpikiran seperti itu. Tapi di akhir-akhir udah berjalan beberapa waktu, itu akan jadi kebutuhan gitu. Jadi kadang kalau misalnya udah diingetin itu kayaknya jadi muhasabah diri gitu. Sesibuk apa sih gue hari ini gitu sampai nggak bisa baca Quran WhatsApp gitu. Ya? Lewat WhatsApp gitu. Jadi misalnya Ikhwan ini belum laporan hari ini gitu. Kemana gitu. Nah ditanyain gitu. Misalnya kita udah juz berapa. Nah kadang kalau misalnya jangan sampai berarti jangan sampai intinya itu kan kejujuran aja ya. Kamu udah baca Al-Quran misalnya jam 4 sore, laporin aku udah baca 1 juz. Orang-orang kan nggak tahu kamu beneran baca apa enggak kan? Iya benar gitu. makanya di situ kan kalau misalnya buat apa juga bohong gitu kan. Kalau misalnya ya belum, ya bilang aja belum gitu. Soalnya kalau misalnya dibilang ya bisa aja yang tadi Mbak bilang, bisa aja kita ngasih tahu kalau kita udah 1 juz gitu kan. Tapi ternyata esensinya tuh ada 2 gitu. Bisa kita jujur aja atau emang ternyata kadang kerjaan yang membuat kita sibuk sampai nggak tilawah. Jadi dulu tuh waktu jadi mahasiswa itu kan udah gabungnya waktu dari mahasiswa Mbak. Nah pernah waktu itu tuh ada acara kampus yang bener-bener ngejibukin. Udah ada sekitar 5 atau 6 tahunan kamu gabung di grup? Udah, lumayan ya. Udah dari 2015-an lah. Sejak itu rutin terus setiap hari baca 1 juz? Ya kadang nunggak gitu. Jadi kalau nunggak juga kita harus bayar. Oh oke. Gitu, jadi kalau misalnya hari ini nggak mencapai, besok didabelin? Iya didabelin berapa lembar lagi gitu. Nah, kira-kira apa saja yang dirasakan soal keberkahan Al-Quran? Dari rutin baca Quran itu. Iya, rutin melaksanakan One Day One Juice itu. Biasanya kalau misalnya udah rutin gitu kan kita udah kayak, dan tanda kutip itu kalau misalnya sehari nggak baca Quran itu ada yang hilang ya di kita. Nah kalau misalnya dibilang
ini banyak sih kemudahan-kemudahan yang aku temui setelah aku gabung di, intinya ini hanya wadah sih, wadah untuk baca Quran aja. Nah intinya kan kita baca Quran setiap hari, kalau misalnya dapat 1 juz kan alhamdulillah gitu. Nah contohnya ya dapat kerjaan yang sekarang misalnya. Yes. Keberkahan yang lain tuh aku dikelilingi sama orang-orang baik. Jadi kadang kalau misalnya Nah itu banget itu, keberkahan banget itu. Dikelilingi oleh orang-orang baik. Kalau kita butuh sesuatu tuh kadang mereka cepat bantuin gitu. Kadang apa yang kita ini mengerti dengan kondisi kita juga gitu. Nah itu sih keberkahan yang selama ini aku dapatin. Aku selalu dikelilingi orang-orang baik gitu. Alhamdulillah. Baiklah, dapat motivasi nih.